terbuka. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Pengertian keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran tertutup yaitu pembelajaran keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pembelajaran. Adapun manfaat keduanya, yang pertama manfaat keterampilan pembelajaran terbuka. Satu, menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Sedangkan manfaat keterampilan menutup yaitu satu, memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilaluinya. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga, menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Komponen keterampilan membuka pelajaran. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa. Cara menumbuhkan perhatian siswa, guru berbicara harus bernada bervariasi. Contoh, guru harus berbicara dengan nada rendah, kemudian nada ketinggi. Guru juga bisa berpindah posisi tempat saat berbicara kepada siswa. Misalnya, guru kadang berbicara di depan, kemudian berbicara di belakang. Cara yang kedua yaitu membangkitkan motivasi siswa. Cara guru membangkitkan motivasi siswa yaitu dengan cara memperlihatkan sikap yang hangat kepada siswa. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu terhadap siswa. Kemudian dengan cara mengemukakan ide yang bertentangan. Kemudian dengan cara memperlihatkan minat siswa. Cara yang ketiga yaitu memberi acuan. Tujuan memberi acuan yaitu untuk mempersingkat suatu gambaran yang akan dipelajari. Caranya dengan mengemukakan tujuan atau batas tugas. Kemudian dengan cara memperlihatkan langkah pembelajaran. Kemudian membahas tema yang akan dipelajari. Dan yang terakhir dengan mengajukan pertanyaan. Dan cara yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat kaitan. Cara guru membuat kaitan dengan cara mengaitkan tema baru dengan berusaha untuk melakukan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa. Komponen keterampilan menutup pelajaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, meninjau kembali, dan yang kedua, melakukan penilaian. Yang dimaksud meninjau kembali adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang telah dibahas. Yang kedua, maksud melakukan penilaian adalah untuk melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. A. Pengertian.
Kata menjelaskan mengandung makna, membuat sesuatu menjadi jelas, sedangkan kata menceritakan hanya memberikan informasi tentang suatu hal tanpa menjelaskannya. Dalam kegiatan menjelaskan, informasi dijelaskan secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru untuk memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadinya interaksi pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan bertanya ini perlu lebih sering dimunculkan untuk merangsang kegiatan siswa berkadar aktivitas tinggi. Yang B. Manfaat. Keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu akan lebih bermanfaat untuk guru dalam mengarahkan siswa sesuai dengan karakteristik tersebut. Coba kita cermati uraian berikut ini. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat diantaranya untuk 1. Membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegrasi. 3. Memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. 4. Meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. 5. Membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. 6. Menguasai kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. 7. Menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat diantaranya untuk 1. Mengarahkan siswa supaya lebih aktif mempelajari suatu tema dari berbagai aspek secara terintegrasi. 2. Meningkatkan belajar yang lebih variasi dan lebih bermakna. 3. Mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi. 4. Memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya. 5. Meningkatkan keterlibatan siswa secara mental intelektual. 6. Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan suatu pertanyaan. 7. Menguji pemahaman siswa terhadap pemahaman materi siswa yang telah dibahas. Komponen keterampilan menjelaskan. Untuk melaksanakan keterampilan menjelaskan dan mempelajari terpadu, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan. Dengan itu, guru dapat memberikan penjelasan mengenai isi, kejelasan mampu memahami apa yang disampaikan guru. Dalam merencanakan isi tema pembelajaran terpadu, ini perlu memperhatikan 3 hal penting berikut ini. 1. Isi tema yang akan dijelaskan harus dianalisis secara keseluruhan. 2. Isi tema mencerminkan inti atau esensi dari kompetensi dasar. 3. Isi tema memiliki signifikasi atau memiliki tingkat keberartian yang tinggi bagi siswa. Adapun komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang perlu dikuasai guru tersebut diantaranya 1. Kejelasan. 2. Penggunaan contoh atau ilustrasi. 3. Pemberian tekanan. 4. Dan balikan. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Komponen tersebut ada 6 jenis, yaitu yang pertama pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, yang kedua pemberian acuan, yang ketiga pemusatan, yang keempat pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan, yang kelima
pemberian waktu berpikir, dan yang keenam, pemberian tuntunan. Yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Yang kedua, pemberian acuan. Pertanyaan yang disampaikan guru dalam suatu proses pembelajaran akan dijawab dengan benar oleh siswa jika siswa tersebut mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, pemusatan. Pemusatan dalam keterampilan bertanya dimaksudkan untuk memfokuskan perhatian siswa pada inti materi pembelajaran tertentu yang dipelajari. Yang keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Maksudnya, pemindahan giliran merupakan salah satu cara dalam keterampilan bertanya yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terpadu. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Guru perlu memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut. Dan yang keenam, pemberian tuntunan. Jika suatu pertanyaan yang diajukan guru tidak dapat dijawab oleh siswa atau jawaban yang diberikan tidak seperti yang diharapkan, maka guru tidak boleh tinggal diam dan menunggu terus sampai siswa memberikan jawaban. Keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. A. Pengertian. Penguatan atau reinforcement pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali dan meningkatnya perilaku tersebut. B. Manfaat. Membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran. Komponen pada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan bisa dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan yang dilakukan secara verbal merupakan penguatan yang paling sederhana digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Dikatakan sederhana karena hanya menggunakan kata-kata atau kalimat saja. Namun, demikian jenis penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerakan atau isyarat badan, gerak mendekati siswa, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu menyangkut 3 hal, yaitu variasi dalam gaya mengajar, teaching style, pola interaksi pembelajaran, dan variasi dalam penggunaan media pembelajaran. 1. Variasi dalam gaya mengajar. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan gaya mengajar yang dapat divariasikan oleh seorang guru berkisar pada butir-butir berikut. A. Penggunaan variasi suara. Penggunaan variasi suara dalam pembelajaran berkaitan dengan perubahan nada suara guru dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih. B. Variasi dengan pemusatan perhatian.
Dalam suatu tema yang sedang dipelajari biasanya terdapat hal-hal khusus yang dianggap penting untuk diperhatikan melebihi yang lainnya. C. Variasi dengan kesenyapan. Mengadakan variasi dengan kesenyapan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu maksudnya untuk menarik perhatian siswa dari kondisi suasana senang yang agak gaduh menjadi tenang. D. Variasi dengan kontak pandang. Penggunaan variasi dengan kontak pandang dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk lebih meningkatkan intensitas dari interaksi antara guru dengan siswa. E. Variasi dengan gerakan badan dan mimik. Pada saat melakukan pembelajaran, keluasan guru dalam bergerak disertai mimik muka yang penuh dengan ekspresi dalam merupakan alat komunikasi yang sangat efektif. F. Variasi dengan perubahan posisi guru. Variasi dengan perubahan posisi guru dalam proses pembelajaran digunakan dengan maksud untuk mempertahankan perhatian murid asal dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan. Variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan ketiga pola interaksi pembelajaran terpadu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pola interaksi satu arah. Pola ini sering ditemui pada saat guru menjelaskan materi tema tertentu kepada seluruh siswa. B. Pola interaksi dua arah. Pola ini merupakan pengembangan pola pertama yang divariasikan dengan metode tanya-jawab. C. Pola interaksi banyak arah. Pola ini menuntut aktivitas siswa yang lebih tinggi dibanding kedua pola di atas, di mana interaksi yang terjadi tidak hanya guru dengan siswa, tetapi juga interaksi antara siswa dengan siswa-siswa. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan media. Penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting mengingat perkembangan siswa sekolah dasar masih berada pada tahapan konkret. Dalam hal ini, siswa diharapkan dapat mempelajari sesuatu secara nyata. Berikut ini terdapat 3 jenis pembelajaran terpadu yang dapat divariasikan penggunaannya, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk mempelajari isi tema. Dan yang ketiga, media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar.